Kalau saya pengacaranya RRT, saya akan desak mereka komitmen dengan kata-kata mereka. Saya masih ingat setahun yang lalu bagaimana Roy Rismond, ya Tifa ini bergerilya kemana-mana, ya dengan mengatakan saudara Jokowi laporkan kami. Ya kalau saudara tidak senang laporkan kami. Ya dan kami tunggu laporan saudara. Yang kedua, jangan saudara cabut laporan. Saudara Jokowi jangan cabut laporan. Lah mereka menantang, giliran dilaporkan, diproses, tersangka, mau disidangkan kok bilang dihentikan. Jadi kalau mereka tidak jujur dengan diri mereka, kalau mereka ingin mencari kebenaran material ijazah Pak Jokowi benar atau tidak, seluruh rakyat menunggu kita buktikan pertarungan di pengadilan. Kan misalnya ranahnya, bukan pembicaraan sepotong-sepotong di media. Jadi kalau bagi saya, Roy Suryo dan kawan-kawan ini patut saya katakan, dalam dugaan saya adalah pengecut yang sudah ketakutan di penjara dan tidak berani. Pahlawan itu mesti berani. Vini, vidi, visi. Saya datang, saya perang, saya menang. Menang itu adalah bahasa dari universalitas tentang pemahaman dari masing-masing orang. Ya. Seseorang yang bersalah diputus pengadilan, belum tentu dia secara hati bersalah. Saya kasih contoh Anwar Ibrahim, 24 tahun di penjara, sekarang jadi Perdana Menteri Malaysia. Nelson Mandela 25 tahun di penjara, jadi Presiden Afrika Selatan. Artinya apa? Bahwa keyakinan dalam sebuah perjuangan harus dibuktikan. Tinggal rakyat akan menguji, tapi kalau Anda tidak berani di persidangan, Anda cok-cok di media, suruh hentikan, ranahnya tidak kena. Makanya Rasman waktu itu sepakat ketika ribut dengan si Otman, ayo kita tarung di pengadilan. Bahkan ketika sidang saya datangi dia, saya bilang, ayo buka-bukaan. Itulah gentleman-nya seorang yang sedang memperjuangkan keadilan yang dia yakini. Apalagi katanya mewakili rakyat Indonesia, walaupun saya tidak merasa diwakili. Nah, saya ini dengan para tim hukum saya nih, ya ada di sini Andi Nasution, ada Saddam Hussein Nasution, ada Rahmat Siddiq Rahmat Siddiq juga, ada Faisal Ramadan, ada juga David. Semua ini adalah para lawyer yang kami ini berpikir konkret. Nah, ini pengurus dari DPP, ya dari DPP kami Jokowi Gibran. Tadinya koalisi masyarakat Indonesia pendukung Jokowi yang saya kembangkan menjadi Jokowi Gibran. Kenapa? Karena kami melihat ada potensi yang sedang dibangun, tidak saja merusak atau melakukan karakter assassination terhadap seorang Jokowi, tapi juga kepada Gibran yang wakil presiden. Dan ini kita memahami bahwa filosofi yang mereka bangun adalah selalu bersayap. Ini sebetulnya Pak Jokowi ini sasaran antara. Sasaran akhirnya adalah bagaimana dimakzulkan saudara Gibran. Setelah itu, ini keluarganya akan disikat. Secara mana? Ya mungkin karena dendam politik, karena terpengaruh dan lain sebagainya. Kita bisa verifikasi kok. Refli Harun itu siapa kemarin, Pilpres kemarin dia sebelah mana? Bukan kita menuduh politik tidak ya. Tapi backgroundnya wajar dong. Pak Ugroseno itu dari partai mana? Itu boleh dong orang menafsir-nafsir itu gitu. Maka saya katakan, lu lagi, L4 gitu. Pak Amin Rais, gak ada presiden yang bagus di mata dia. Kan ngeri juga saya. Waktu dia ketua MPR, bagaimana sih dia waktu itu? PAN saja yang dia dirikan bersama dia sudah keluar dari PAN, kok artinya dia membangun rumahnya sendiri, lalu kemudian dia keluar dari rumah itu. Itu Anda bisa tafsirkan kemampuannya gitu loh. Makanya kalau saya melihat Pak Amin Rais, ya itu hanya seorang ilmuwan yang menurut saya hari ini sudah tidak bertaji dan rakyat sudah tahu sebagaimana kapasitas seperti apa partai yang didirikan sekarang, partai apa? Partai apa? Partai Umat. Ya Anda lihat aja perolehan suaranya ketika pemilu 2024 yang lalu. Saya tidak bermaksud mengecilkan Pak Amin, beliau tokoh bangsa, iya. Tokoh reformasi, iya. Tapi dalam banyak hal saya lihat Pak Amin Rais ini cenderung dia menunjukkan statement dan sikapnya itu sangat anti kepada pemerintah. Sejak dari Pak Harto sampai reformasi hari ini, tidak satu pun saya lihat presiden yang pernah dia puji. Tunjukkan ke saya kalau pernah seorang Amin Rais mengatakan memuji presiden setelah reformasi. Kita nggak usah bicara Pak Harto. Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian sebelumnya lagi setelah Pak Harto itu ada Habibie, sampai dengan Pak Jokowi, sampai dengan Prabowo. Semua dia kritik. Masa nggak ada orang yang baik di bangsa ini? Waktu dia ketua MPR mau buat apa? Sekarang orang ribut kembalikan amandemen 45. Dia kenapa? Pada waktu dia lah berubahnya itu. Perubahan amandemen itu. Sekarang orang ingin kembali lagi. Artinya, saya kok melihat bahwa
orang-orang yang kritis ini lebih cenderung pada statement yang dapat merusak kita sebagai berbangsa dan bernegara, akan mengganggu pikiran rakyat untuk konsentrasi penuh bagaimana Indonesia maju, bagaimana Indonesia berdaulat, bagaimana Indonesia bermartabat, bagaimana Indonesia Mas 2045 dengan hasta cita yang sudah divisi misikan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama pasangannya Gibran Rakabuming Raka. Begitu. Saya memang koordinasi, ya, dan salah satu wartawan di Solo konfirmasi ke Pak Jokowi, kalau saya nggak salah itu minggu lalu, itu ada pernyataan Bang Rasman gitu kan, tentang katanya itu pintu RJ. Pak Jokowi bilang ya kalau pintu maaf ya ada, tapi proses hukum jalan. Ya saya kira sangat tergantung dengan niat baik mereka. Kita ngerti kok, orang datang tuh pura-pura minta maaf atau sungguh-sungguh. Ya itu tadi, mungkin Pak Jokowi kan bisa menilai. Ya kalau mereka sungguh-sungguh, baik-baik, ya sudah Pak Jokowi, kami takut di proses hukum, kami keliru, kami minta maaf, ya saya kira. Masa Allah Maha Pengampun, manusia tidak. Tapi kalau kalian berkeras-kerasan, saya kira ya nggak bisa juga. Yang rendah adalah hati, yang tinggi adalah harga diri. Itu filosofi hidup. Jadi, saya selalu katakan, semalam saya buka dalam ilmu psikologi, itu dikenal orang cerdas. Dia tidak suka drama-drama. Orang cerdas, berpikir efektif, efisien. Orang cerdas berkata dan menusuk ke jantungnya. Dan orang cerdas tidak suka memotong orang lain yang berbicara. Dan orang cerdas tidak suka menyalahkan orang lain. Dia beradu pada konteks keilmuan dan pendapat yang by law and by logic. Kira-kira begitu. Oke, cukup ya? Ya. Oh iya, semalam Adinda Aiman bilang ke saya, Bang ini menarik. Saya sudah baca lebih kurang 265 sampai 268 halaman. Saya hanya katakan buku itu di mata saya adalah cerpen. Cerita pendek atau cerita bersambung. Katanya dokter. Ya, saya sudah bacakan syarat-syaratnya sebuah buku layak. Kalau kita dokter, waktu SMA saja, waktu saya dulu PG Negeri Padang Sidimpuan, sekarang Madrasah Aliyah, kita membuat makalah, ada sistematika pembahasan. Itu skripsi ya. Ketika saya master dan doktor, ada namanya tesis atau disertasi. Di situ harus ada latar belakang kajian, hipotesa kajian, metodologi kajian, ya kan, sampel, kemudian footnote, catatan kaki, referensi atau catatan buku, kemudian kesimpulan. Lah bayangkan buku itu saya lihat kemarin ada 9 bab. Di situ hanya keterangan si A, si B, si C, si A, si B, si C. Bagaimana sekolah dia di Singapura, bagaimana sekolah dia di Solo, bagaimana sekolah kuliah dia di UTS, University Technology of Sydney, Australia. Tanpa konfirmasi kepada sekolah yang bersangkutan. Dia hanya menganalisa keterangan-keterangan diaspora. Orang-orang Indonesia yang ada di Australia. Oh, menurut pengakuan si Eko begini, menurut pengakuan di Singapura begini. Oh, terus ada buku, ada catatan. Oh, disamakan oleh Dikdasmen. Lalu ada tuduhan di situ, seolah-olah ini ada dugaan permainan. Dengan mengatakan tidak lulus, bayangin ya. Gibran Endgame tidak lulus SMA. Tidak lulus SMA, sekolah menengah atas, kan ada kesetaraan. Kalau dia lulusan luar negeri, tapi dia sudah dilaporkan. Ya, Rismon sudah dilaporkan, karena semalam saya sudah ketemu dengan Andi Azwan dan kawan-kawan, kami sempat diskusi, saya tanya, bro, betul kalian sudah laporkan si Rismon? Betul bro, mana barang buktinya? Saya ditunjukkan ke saya ini. Jadi, terus dia, benar dia, tidak kuliah, atau kemarin mengaku meninggal dunia, karena DO, karena beasiswanya tidak terpenuhi masa kuliahnya, ya saya ini beasiswa itu. Iya, terus itulah kita laporkan. Wah, ini ngeri nih. Kudis orang kita cari, kudis sendiri banyak. Kalau itu benar, saya tidak ada pada posisi itu ya. Tapi bagi saya yang dipuji-puji selama ini, buku Gibran Endgame, ya. Kemudian Jokowi's White Paper. Saya sudah pesan tadi, saya sudah kasih alamat saya untuk Jokowi's White Paper. Kami tim, ya, Jokowi Gibran ini, kami Jokowi Gibran ini sedang mendalami untuk aspek yang bisa kami laporkan dengan barang bukti buku itu. Karena ini adalah tuduhan yang serius dengan tanpa menganalisa. Bagaimana seorang pakar menganalisa objek
manusia tidak ditanya manusia dimaksud. Itu salah menurut metodologi yang kita dalami. Beda kalau misalnya menulis sejarah Abraham Lincoln, kata Hercules Harun. Itu kan sejarah. Boleh subjektif dan objektif. Tapi kalau orangnya masih hidup, oh nggak bisa dong. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena ini menyangkut mantan presiden. Menyangkut orang yang sudah berbuat di negeri ini. Kredibilitas dia sebagai ibu dari, sebagai suami dari istrinya, sebagai ayah dari anak-anaknya, sebagai kakek dari